Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say
Jadi ada beberapa tanda-tanda, bahkan sekarang masih ada. Misalkan, yang pernah umroh atau haji, atau yang melihat di TV, atau semoga kita semua ikut webinar pada pagi hari ini bisa segera entah kapan untuk ziarah ke Makkah Madinah. Amin Allahumma. Silahkan nanti dicek. Di situ ada namanya di dekat Ka'bah. Ada Nabi Ibrahim pernah ada di Mekah lewat putranya, termasuk salah satu dari putranya, Nabi Ismail. Sa'i itu juga mengajarkan ketika kecil hajat mencarikan air untuk kalau beberapa keterangan kita sudah pernah melihat di ini beberapa sumber Santri itu berasal dari kata sin, dari lafaz yang terdiri dari beberapa kalimat sin, nun, ta, ro, ya, ini sering berubah mendefinisikan. Yang kurang lebih berkata, santri itu adalah orang yang menuju pada. Yang kedua, naibun alim madari. Naib di sini biasa digantikan, biasa arti asalnya adalah pengganti. Cuma saya lebih cenderung naib di sini saya posisikan sebagai penerus, bukan pengganti dari madari. Karena kalau pengganti nanti akan mengganti beberapa kebijakan, kalau penerus akan teruskan kebijakan sudah ada. Kemudian taknya tarifun amil ma'asi. Jadi seorang santri ini harus bisa meninggalkan maksiat. Ini sejalan dengan akhlak. Kemudian juga santri itu rohi pun berakhir tentang perkara-perkara yang kaitannya dengan kebaikan dalam rohi pun filfayot yang terkait dengan kebaikan. Dan yang terakhir adalah yaitu assalamat di dunia wal akhirah, mengharapkan selamat dunia dan akhirat. Nah, sedangkan kalau akronim yang saya untuk santri ini adalah dari kata bahasa Indonesia santri sin dari SANTRI. S-nya adalah santun dalam berbicara, hanya amanah, hanya niat lillahi ta'ala dalam semua pekerjaannya, P-nya tak beribadah karena rajin belajar, I-nya indah berkenan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini ada hubungannya dengan tidak ada santri, tidak ada media sosial. Nah, ini definisi santri terlepas ada yang mengatakan santri juga berasal dari bahasa Sanskerta, Astri atau yang lain. Tapi fokus dari dua akronim tadi ada kaitannya dengan laku tadi. Tadi saya bilang S-nya santun dalam berbicara. Berarti ini mengajarkan agar santri itu kalau berbicara yang baik. Kemudian tadi indah berpenampilan itu juga mengajarkan bagaimana berpenampilan tidak harus selamanya pakai peci dan sarung. Syukur-syukur seperti itu. Tapi ya untuk Allah yang sopan. Yang perempuan juga tidak harus pakai gamis sih, yang penting untuk Allah. Nah, kemudian terus bagaimana kalau kita misalkan di luar situasi yang kita tidak bisa memakai pakaian itu, dan kita menyesuaikan. Misalkan sampai tanpa renang-renang masuk di sarung, masuk pecinya, kan juga tidak bisa. Ya, disesuaikan tempatnya. Penting memang ada usaha dari kita untuk Allah. Nah, sedangkan kalau yang sudah familiar sekali adalah definisi santri menurut khusus dia akan merdeka. Kalau mengendalikan dijual maka akan dijual lagi. Itu pola-pola dari zaman dahulu ketika masih ada. Nah, ini masih berapa menit, Mas? Kalau terbatas saya langsung geser ke kaitan media sosial. Kira-kira 5 menit ya. Masih 5 menit Gus Rifki. Daripada nanti nabrak waktunya. Nah, kaitannya dengan media sosial ini urgent sekali. Jadi nanti masa bisa dibantu di Q&A yang untuk adabnya ratakan. Jadi santri itu dimanapun di pondok pesantren pasti diajarkan tawadhu, diajarkan rendah diri. Ini yang menjadi PR sekarang. Kalau kita sebagai santri masih memegang teguh untuk tawadhu, untuk merendah diri, ya media sosial akan dipenuhi oleh konten-konten mohon maaf yang tidak pakai diri konsumsi dan dakwahnya pakai marah-marah, jelek-jelekan Habib
ya, beliau selaku Andim Pres, beliau adalah Habib yang sangat nasionalis, sangat luar biasa dihormati di seluruh penjuru dunia, bukan hanya di Indonesia. Ada seorang yang mengatasnamakan Ustadz, saya sebut namanya aja nggak apa-apa, Maher, gitu ya, yang namanya kata aslinya katanya Sony. Itu menjelek-jelekan beliau dengan memberikan foto yang beliau pakai seperti biasa memakai sorban putih dengan kopiah putihnya, ya masih ada screenshotnya di saya ini. Itu mengatakan naudzubillah, semakin cantik saya ini, tambah cantik pakai jilbab kayak dianya bangsa. Kemudian ada beberapa teman di media sosial memang menanyakan ke saya, ini bagaimana sifatnya? Mohon maaf, saya memang agak terpancing waktu itu. Jadi tidak seperti biasanya, saya memang karena Indo saya perlu sekali pindah-pindah. Saya memang dan ini di screenshot di beberapa sosial media itu saya dengan salah satu admin yang bertanya ke saya dari beberapa akun sosial media di Indonesia. Saya memang agak keras waktu itu karena posisi saya juga masih sewan-sewan. Saya bilang, waalaikumsalam. Jadi ada masih podcastnya di sini. Nah, memang saya mengatakan kurang ajar tuh. Hajar saja jangan kasih kendor, akan tapi saya mengarahkan untuk diproses secara hukum yang baik dan benar, bukan berarti kita menghakim sendiri. Nah ini perlu. Kenapa bisa media sosial sekarang seganas itu? Karena kurangnya pemahaman tentang bermedia sosial yang baik. Jadi kalau saya masih ingat sekali ya sampaikan ketika saya kawan Gus, beliau menjauh Wong saiki itu duwe korane dhewe. Orang sekarang itu punya korannya masing-masing. Ketika mau menulis update status di Facebook atau mungkin di story WA atau IG atau nge-tweet di Twitter, tentunya jadinya tidak butuh izin dari teman yang lain. Ini layak nggak sih aku upload? Tidak kan? Jadi kalau dulu sebuah berita untuk naik di surat kabar maupun di TV itu proses yang panjang, sekarang cukup hitungan jari, hitungan ya beberapa detik saja. Kecepatan teknologi, kecepatan informasi ini, tentunya kita harus semakin bijak. Makanya apa? Sering juga saya sampaikan, saring sebelum sharing. Jadi kalau berita itu benar, pastikan dulu. Kalau berita ini benar, kalau saya share, manfaatnya apa untuk yang lain. Kalau tidak bermanfaat, ya udah nggak berbisa. Tapi kalau jelas-jelas berita ini tidak baik, atau berita ini hoax, ya sudah berhenti di kita saja. Karena akan menjadi bahaya ketika seorang tokoh, karena apa yang di-share oleh seorang tokoh ini oleh pendukung, ini akan menjadi bola salju, semakin menggulung ke bawah akan menjadikan akan berbahaya. Makanya sering-sering saring lagi, sering tabayun dulu, ditanya benar atau tidak. Karena dalam dunia pesantren ada namanya khobar. Nanti kita sudah menyebutkan ya di dunia khobar itu iman, sotir, kabar, berita ini ada kalanya baik atau benar, ada kalanya juga salah. Nah, tergantung bagaimana kita mengelola. Kalau benar kita silakan bisa, kalau bermanfaat, kalau tidak ya tidak perlu bisa. Kalau kita bermanfaat itu untuk masalah saling dan sebagainya. Nah, kenapa kok sekarang sampai saat ini harus kita mulai saatnya berani bicara di media sosial? Ini saya menarik dari salah satu dari Gresik juga, beliau pernah sering marah. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan dengan cara yang baik. Juga dari Gusba kita mengatakan kalau urusan dari universitas berani memberikan ini ahli di dalam kenapa ahli dari pesanan juga berani. Jadi ini juga menjadi motivasi dari kita dan diri kita. Mohon maaf misalnya saya sendiri kenapa akhirnya saya juga mau untuk bahkan beberapa kali ngaji online atau webinar atau apapun. Ini berawal dari suatu ketika dulu awal-awal saya S2 itu banyak teman-teman dari Jakarta, dari pusat mengatakan saya diminta untuk membuat konten-konten video yang mirip pusat
ustadz sebelah seperti Adi Hidayat, anak akati anak karena akati Felix dan sebagainya. Saya merasa filosofi pagi itu masih saya terapkan. Saya belum pantas dinilai dan masih banyak pantas dari saya. Kemudian pada satu titik saya sudah secara begitu banyak, saya tidak bisa menolak dan saya memberanikan diri soal kembali. Sampai Pak Samping, saya beliau ternyata respon dari beliau ketika saya matur beliau jauh yo nek api juga untuk kemaslahatan. Dan video pertama yang saya produksi setelah itu masih terkait itu nama YouTube-nya dengan teman-teman itu langsung saya sowankan ke Gus Mus. Karena kenapa Gus Mus? Beliau adalah ulama pertama di Indonesia yang aktif di media sosial dengan segala ilmu yang luar biasa. Banyak input dari beliau yang harus pakai script dan sebagainya, gambar masih agak kurang jelas, suara noise dan sebagainya. Dan akhirnya akun terkait itu juga vakum karena banyak kegiatan. Terus beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ada acara Silatnas Aswaja Eni Center yang itu mengharuskan saya untuk mempunyai akun YouTube pribadi dengan nama pribadi. Akhirnya dimulailah dari nol, itu ada nama YouTube. Silahkan kalau mau di subscribe atau di follow atau di like atau komen di Facebook channel yang hari ini juga kayaknya anak-anak sekolah. Jadi webinar saya atau ngaji siang menurut itu insya Allah sudah jadi semua. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya minta maaf kalau ada yang benar itu mungkin karena Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada banyak hal yang mungkin saya mungkin nanti bisa sambung di sesi Q&A. Ini molor sedikit, mohon maaf ada lebih 3 atau 4 menit ya. Kurang lebihnya selamat tinggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Rifki atas materinya pada pagi hari ini, luar biasa, cukup jelas ya, rinci dan sangat menyejukkan hati. Alhamdulillah. Nah, tadi yang perlu digarisbawahi bahwa seorang santri itu memiliki tawadhu. Nah, tawadhu itulah yang kita pakai dalam beretika di media sosial, dan itu harus digarisbawahi dengan jelas ya. Nah, terima kasih Gus. Kita akan lanjut saja. Ini karena tadi diberitahu oleh panitia. Kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu dari Gus Hamam yang mungkin jauh dari Wonosobo sana. Semoga dalam keadaan sehat ya Gus. Gus Hamam, sampun siap nggih? Gus Hamam nggih. Assalamualaikum. Waktu dan tempat saya berikan pada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bisukri maulidin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati para habaib, para ulama, wabil khusus segenap Dewan Rektor maupun Dewan Dosen UIN Wali Songo Semarang. Yang saya hormati juga narasumber yang begitu istimewa, Mas Gus Rifkil Muslim Suyuti SPDI MPD, atau yang akrab kita panggil Gus Rifkil. Sugeng siang Mas Gus. Yang kami hormati pula segenap panitia maupun teman-teman peserta webinar pada siang kali ini. Alhamdulillah saya dari Wonosobo sendiri, mungkin yang lainnya dari ada yang Semarang, Kendal. Alhamdulillah, terima kasih telah mengundang kami sebagai perwakilan dari AIS Nusantara Regional Jawa Tengah, Arus Informasi Santri. Bismillah, langsung saja untuk agar kita nanti bisa ada tanya jawab yang juga sangat banyak dengan Mas
mengenai adab-adab ala santri. Oke. Di sini kami mewakili dari AISNU Jawa Tengah mengucapkan terima kasih telah mengundang kami sebagai mungkin salah satu narasumber pada webinar nasional adab ala santri dalam bermedia sosial di era milenial saat ini. Mungkin tadi sudah dijelaskan adab-adab ala santrinya oleh Mas Gus Rifkil. Nah, nanti kemudian bagaimana implementasi kita mengaplikasikan adab-adab tersebut di media sosial atau di dunia maya saat ini. Nah, sedikit saya cerita dulu mengenai mungkin sejarah dari adanya komunitas arus informasi santri Nusantara sampai ke regional Jawa Tengah, atau juga Jawa Barat, Jawa Timur, sampai Aceh. Dimulai dari 2016, setahun setelah diresmikannya atau ditetapkannya Hari Santri oleh Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo pada Oktober 2015. Nah, setahun kemudian, 2016, lahirlah Arus Informasi Santri Nusantara. Ya. Yang kemudian berkembang sampai Arus Informasi Santri Jawa Tengah lahir ketika awal Januari 2017. Disusul oleh regional yang lainnya sampai alhamdulillah sudah terbentuk di beberapa provinsi di Nusantara. Alhamdulillah. Nah, bagaimana visi dan misinya adanya Arus Informasi Santri ini? Jadi visi dari Arus Informasi Santri yaitu adalah digitalisasi dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ya, seperti yang tadi disebutkan, diterangkan oleh Mas Gus Rifkil, bahwa memang media sosial adalah menjadi salah satu senjata dalam berdakwah pada zaman milenial sekarang ini. Nah, maka dari kita atau kami ataupun semua khusus warga ahli sunnah wal jamaah ya untuk juga ikut dalam merambah dakwah digital. Makanya dari itu tergeraklah teman-teman, salah satunya penasihatnya juga Mas Gus Rifkil, ya, situ bahwa dakwah nggak cuma dalam dunia nyata, bahwa dunia maya pun sekarang harus kita rambah. Kenapa? Karena memang fenomena zaman sekarang ini ya, banyak, apalagi ketika pandemi saat ini banyak sekali kegiatan studi, apalagi studi ya, belajar itu memakai media sosial, baik itu via Instagram, via Facebook, ataupun via internet yang lainnya. Maka dari itu haruslah ada dari kita yang terjun sebagai penunjuk bagi yang lainnya, bahwa membedakan antara ini yang benar ala santri. Memang kita harus santri, harus rumongso bener ketika dawuh Gus Rifkil tadi, ya, santriku iso apa wae iso. Tapi aja rumongso iso, nek iso rumongso. Ya. Mungkin dari santri-santri ataupun yang berakhlak santri ataupun yang mempunyai keilmuan. Banyak dari teman-teman universitas yang punya keilmuan, ayo monggo. Kami dari AIS sangat membuka untuk berkolaborasi ataupun bersama-sama untuk menyebarluaskan kebaikan di media sosial. Jadi bukan hanya, memang judulnya AIS Arus Informasi Santri, namun benar tadi, siapa yang berakhlak santri dialah santri. Karena memang media sosial zaman milenial ini sangat rawan dengan adanya mungkin yang beberapa tahun dulu sempat booming tentang beredarnya banyak kabar hoax ataupun adu domba ataupun juga adanya ujaran kebencian, fitnah dan lain-lain sebagainya. Seperti sabda
Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat tadi mungkin menambahi yang Mas Kustifil tentang apabila ada kabar-kabar itu imma atau ada kalanya itu benar ataupun itu salah, maka alangkah baiknya untuk diproses dalam dalilnya Mas Gus. Teman-teman semua, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik datang kepadamu membawa suatu kabar, maka hendaklah untuk di cross check atau cek and recheck kebenarannya. Baik itu dia bisa ditabayunkan, bisa diklarifikasi lewat mungkin media mainstream yang jelas sudah bahwa itu reporternya atau penulisnya itu terpercaya, ataupun lewat para guru-guru kita bisa ditabayunkan. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahlatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena apabila tidak dicek and recheck ataupun cross check, maka dikhawatirkan kalian akan kemudian meng-share kabar-kabar tersebut ataupun nanti akan menjadikan musibah bagi orang-orang di sekitar kalian yang selanjutnya kalian nanti akan menyebabkan kamu istilahnya apa? Bahasa Jawanya gelo, akan menyesal atas perbuatanmu esok hari. Akan tidak menyesal, kan banyak teman-teman yang setelah share banyak ke grup sebelah ataupun grup WhatsApp, kemudian ternyata ini hoax, sangat menyesal. Nah, oleh karena itu salah satu poin dalam bermedia sosial dengan akhlak yaitu selalu cek ataupun tabayun ataupun klarifikasi, ini yang benar, ini yang salah. Nah, kemudian misi dari AISNU Jawa Tengah atau AISNU secara keseluruhan Nusantara yaitu adalah menyajikan konten yang sejuk, rahmatal lil alamin. Rahmatal lil alamin yang sejuk karena memang Islam adalah agama yang rahmatal lil alamin. Rahmat bagi semuanya, bukan hanya bagi teman-teman yang sesama muslim, bahkan non muslim pun tetap kita kasih rahmat, kita kasih sayang. Itulah Islam yang sebenarnya. Jadi memang sangat resah sekali kita ketika zaman akhir ini media sosial dipenuhi dengan konten-konten yang tidak ramah, bukan kok tidak islami, tidak ramah, tidak sejuk, penuh dengan ajaran kebencian, adu domba. Maka di tengah-tengah itu kami para santri ya itu tergerak untuk benar-benar mengisi konten-konten di media sosial, baik itu lewat mungkin meme-meme di YouTube, meme-meme di Instagram, ataupun quotes para ulama di Instagram, di Twitter, ataupun membuat video-video ala santri, video-video seputar akhlak ala santri, ataupun kehidupan di pesantren khususnya. Salah satunya, alhamdulillah, di Wonosobo, saya dan teman-teman tergerak untuk bagaimana sih agar pondok-pondok itu bersemangat untuk menyajikan konten yang berasal dari pondok pesantren. Agar memang peran pondok pesantren itu mulai harus bergerak merambah dunia digital. Sembari untuk mengasah nanti sebelum pulang ke rumah, langsung menghadapi masyarakat, kita berlatih dulu sudah di media sosial. Bagaimana cara untuk mungkin yang mempunyai talenta dalam bidang menulis bisa langsung mengisi tulisan-tulisan cerita-cerita, ataupun yang mempunyai keahlian untuk mungkin pidato berdakwah, ataupun mungkin yang good looking. Memang sekarang ini memang benar
pendidikan Gus Rifkil, santri itu enggak harus selalu sarungan ataupun gamisan. Bahkan resah juga apabila profil WA dalam sarungan kecinan tapi komennya pedes-pedes ataupun komennya tidak mencerminkan pakaian. Itu yang lebih resah. Jadi memang mungkin kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang benar ya, tanganmu adalah harimaumu. Tanganmu ya, nge-share ataupun posting itu juga termasuk senjata bagi kita semua. Nah, yang tadi kemudian peran santri di media sosial. Nah, salah satunya juga kami turut bersyukur dalam masa pandemi ini KKN UIN Wali Songo mengadakan webinar. Kami juga harapan bersama semoga webinar ini dalam rangka juga untuk memeriahkan dan mengucapkan rasa syukur terhadap bulan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini bertepatan dengan bulan Maulid, kita sebagai umatnya harus juga bersyukur. Bersyukurnya dalam rangka beliau dilahirkan di dunia ini. Karena seperti dawuh hadis bahwa Kanjeng Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Wama bu'istu yutamima makarimal akhlak. Memang dalam rangka untuk kita sebagai umatnya untuk ikut serta dalam cinta. Cintanya salah satunya yaitu dengan tetap menjaga akhlak kita sebagai muslim ataupun sebagai santri. Sebagai muslim kita tetap berserawungan, bersosial, baik itu di dunia maya ataupun di dunia nyata. Karena memang aslinya pondasi bersosial itu tidak jauh dari dunia nyata. Kalau di dunia nyata mungkin kalau yang lebih tua kita tetap menghormati, ya, kepada yang lebih kecil kita menyayangi. Di dunia maya pun juga seperti itu. Sebelum kita komen, mungkin alangkah baiknya yang kita komeni itu siapa. Benar tadi Dawei Gus Rifkil ketika Habib Lutfi ya, memakai serban. Nah, Habib Lutfi termasuk yang lebih tua daripada kita. Harusnya kita yang lebih muda itu juga menghormati beliau sebagai yang lebih tua. Mungkin dari simpel itu saja kita bisa aplikasikan dari dunia nyata ke dunia maya. Jangan seenak nafsu tanpa untuk berpikir lagi ataupun tanpa digurui. Karena memang dulu jujur saya sendiri mengenal media sosial malah jauh sebelum selesai mondok. Jadi ketika mondok sudah jadi pengurus, ya kebetulan saya dan Mas Gus Rifkil pernah menimba ilmu di pondok yang sama di Sarang Rembang. Ya. Situ pada tahun 2012 beliau adalah salah satu pengurus yang up to date, ya sudah memakai gadget. Dialah salah satu yang mengajari saya tentang media sosial. Karena resah zaman sekarang ini bahwa banyak sekali bermedia sosial tanpa adanya guru. Karena ada satu dawuhan bahwa semua hal itu perlu digurui karena apabila belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan. Termasuk juga media sosial. Media sosial harus digurui. Harus ada orang-orang yang membimbing atau mengarahkan. Ini yang benar, ini yang kurang benar, ini yang baik bisa ataupun tidak. Nah, sejarahnya saya dulu mengenal apa itu Instagram, apa itu Twitter juga salah satunya dari Mas Rifkil. Jadi saya sangat bersyukur, terima kasih telah mempertemukan kami dalam kesempatan yang baik ini. Mungkin nanti bisa masih berapa menit, Mas? Masih 3 menit lagi, Gus. Monggo, 3 menit. Ya. Mungkin saya simpulkan tentang
bagaimana sih memanfaatkan media sosial untuk pengembangan diri juga ya. Yang belum saya bahas tadi bahwa pengembangan diri itu bisa sesuai dengan kemampuan basicnya masing-masing. Mungkin dari teman-teman, dari mahasiswa ataupun dari teman-teman umum ada yang pandai menulis. Ya simpel saja, pandai menulis ataupun pandai berfoto, maka kembangkan diri Anda pada bidang tersebut. Ataupun zaman milenial ini banyak sekali komunitas-komunitas media sosial. Apalagi ketika pandemi sekarang ini, bahkan semua lini kehidupan masyarakat seakan ditopang oleh media sosial. Baik itu yang berbelanja, baik itu yang bekerja pun dari rumah. Nah, jadi kalau jenengan-jenengan mungkin punya keahlian, ataupun belum ahli tapi punya keinginan ataupun punya passion mungkin dalam menulis, dalam bernyanyi ataupun dalam konten kreator, bahkan alhamdulillah itu bisa gabung dengan komunitas-komunitas tersebut. Kami sebagai Arus Informasi Santri sangat membuka sekali bagi teman-teman yang mempunyai keahlian ataupun ingin belajar dengan punya keahlian ataupun pengen belajar bareng untuk sama-sama dakwah di media sosial. Dakwah itu enggak harus mungkin dari yang besar langsung ya, bikin pengajian ataupun dari panggung ke panggung. Kita membuat satu tulisan Islam ataupun nyanyian ya, sholawatan ataupun meme kartun ataupun yang lainnya, itu juga termasuk dakwah. Jadi dakwah itu luas sekali, yaitu menyebarluaskan kebaikan guna untuk meminimalisir konten-konten yang tidak baik di media sosial. Nah, itu sebagai kunci untuk bagaimana mengembangkan diri bagi kita semua yang punya keahlian apapun, monggo. Keahlian yang jelas kami di sini bismillah dengan niat untuk agar Islam itu wabil khusus dari para santri agar tidak dipandang mungkin kalau dulu ada isu-isu kolot atau mungkin isu-isu teroris, nah di sini jadi memang untuk dakwah yang rahmatul alamin. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan, saya ada satu jawaban dari yang masyhur dari Mbah Maimun mengutip jauh dari Kanjeng Nabi Muhammad, alal akil ayyakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan bi sya'nihi arifan bi rabbihi. Jadi seseorang yang cerdas itu harus mengetahui zamannya. Sekarang zaman mungkin media sosial yang memang efektif untuk share kebaikan, maka share-lah. Ya. Kemudian orang yang cerdas yaitu menghadapi segala urusannya dan makrifat kepada Allah. Jadi memang mengetahui zaman dengan bermedia sosial, dengan didukung dengan selalu dengan akhlak santri, makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat bahwa di dunia ini kita ditugaskan untuk kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, itu kita ditugaskan di dunia ini selain untuk juga beribadah, juga untuk mengajak kepada sesama kebaikan, juga untuk mencegah dari hal-hal yang buruk. Nah, mungkin cukup sekian. Banyak salah dan khilaf, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Allahu yuwaffiquna fima huwa yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Hamam atas materinya pada pagi hari ini, luar biasa, cukup jelas, cukup memberikan ilmu dan informasi pada kita semuanya, bahwasanya kita harus saring sebelum sharing.
hati-hati dalam membagikan informasi-informasi yang belum tahu jelasannya. Dan nanti Gus Hamam juga menyebutkan bahwasanya firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 6 bahwasanya orang yang beriman itu harus bertabayun atau klarifikasi tentang apa yang sudah didapatkan informasi sebelum disampaikan pada orang lain. Luar biasa sekali. Dan tadi Gus Hamam juga menyampaikan bahwasanya kita sebagai santri harus bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Terima kasih Gus Hamam atas waktunya, luar biasa sekali. Kesempatan berbagi ini kita telah selesai tadi materi yang disampaikan oleh dua narasumber kita, dan kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Akan saya buka satu termin ini berarti bagi 3 pertanyaan ya. Jadi satu termin ini di termin pertama akan saya buka 3 penanya, dan mohon bisa raise hand atau angkat tangan. Setelah itu bisa di unmute atau mungkin dinyalakan sound-nya. Terima kasih. Monggo, silakan para hadirin di media Zoom ini bisa raise hand atau angkat tangan dan menyampaikan pertanyaan pada narasumber kita. Silakan. Oke, ini saya bacakan di chat pertanyaan dari Wahyu Rizal Saputra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, dalam bermedia sosial, santri harus menggunakan bahasa yang sopan, bertutur kata yang baik, rendah hati, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana cara kita menyikapi orang atau oknum yang mencaci maki, mengadu domba, dan membuat kerusuhan dengan mengangkat isu-isu agama dan politik di media sosial? Apakah dalam situasi ini kita harus tetap sopan dan bertutur kata yang baik atau balas melawan dengan tegas? Mohon penjelasannya dan bimbingannya. Terima kasih. Oke. Ya, itu dari tadi Mas Wahyu, pertanyaan yang luar biasa. Kita mungkin save dulu, mungkin ada yang lain pertanyaannya. Ya, silakan yang sudah salam dari PC1 bisa memberikan pertanyaannya. Ya. Silakan. Oke ya, ini dari Neng Rina Irianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saat apakah boleh? Maksudnya apakah boleh saat kita membuat tulisan dakwah latarnya foto kita sendiri, terutama wanita? Oke. Itu dari Neng Rina. Oke. Kemudian Mbak Zulia, silakan sampaikan pertanyaannya. Dari Mbak Zulia Hasmanda dari Ilmu Komunikasi. Oke. Silakan Mbak Yulia. Pertanyaan terakhir, 3 penanya ini. Sampaikan atau ditulis pertanyaannya. Silakan Mbak Yulia dari Ilmu Komunikasi bisa menyampaikan pertanyaan yang disampaikan pada narasumber kita pada pagi hari ini.
Yang pertama dari Mas Wahyu Rizal, kemudian dilanjutkan pertanyaan dari Neng Rina, maaf. Kemudian yang terakhir Mbak Zulia. Monggo bisa menyampaikan atau menulis pertanyaannya di chat. Oke, saya bacakan dari Mbak Zulia Hasmanda. Assalamualaikum Gus, bagaimana ketika ada di akun media sosial fotonya tidak menutup aurat? Apakah kita boleh meng-like foto tersebut, sedangkan foto tidak menutup aurat itu merupakan dosa? Oke, itu dari Mbak Zulia Smanda dari Ilmu Komunikasi. Oke, langsung saja kita akan sampaikan pada narasumber kita untuk bisa menjawab pertanyaan dari Mas Wahyu Rizal, kemudian Mbak dari Mbak Neng Rina, dan yang terakhir dari Mbak Zulia Smanda. Monggo dari narasumber Gus Rifki atau Gus Hamam dulu. Waktu dan tempat kami silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang mana dulu, Mas Moderator, yang perlu saya tanggapi, urut atau bebas? Dari Mas Wahyu dulu. Tadi pertanyaannya dari Mas Wahyu, izin bertanya, dalam bermedia sosial, santri harus menggunakan bahasa yang sopan, bertutur kata yang baik, rendah hati, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana cara kita menyikapi orang atau oknum yang mencaci maki, mengadu domba, dan membuat kerusuhan dengan mengangkat isu-isu agama dan politik di media sosial? Apakah dalam situasi ini kita harus tetap sopan dan bertutur kata yang baik atau balas melawan dengan yang gas? Mohon penjelasan dan bimbingannya dari Gus Rifkil dan Gus Hamam. Monggo. Terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa. Jadi gini, memang akhlak santri itu perlu kita jaga. Akan tetapi dalam beberapa hal memang kita harus merespon, bereaksi. Cuma bagaimana kita bereaksinya dengan santun, dengan baik, dan mohon maaf beberapa malam Sabtu ya, atau tanggal saya, cuma malam Sabtu kemarin saya agak terpancing itu memang reaksinya terlalu berlebihan. Biasanya saya tidak seperti itu, dan yang akhirnya itu di screenshot, di share kemana-mana ketika ada berita yang tentang menjelek-jelekan Habib Lutfi itu. Nah, etikanya seperti ini. Jadi memang kita jangan mudah terpancing. Yang kedua adalah tetap kita menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Mohon maaf, ini tadi seperti yang disampaikan Gus Hamam, sekali. Jangan sampai kita profil picture-nya dari akun sosial media kita pakai peci, pakai sarung, pakai kerudung, sopan sekali, tapi konten-konten yang kita sampaikan di media sosial, komennya itu justru jauh dari tampilan kita. Atau jangan sampai bio di sosial medianya pakai ayat Quran atau hadis, tapi kontennya tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ini naudzubillah min dzalik sekali. Jadi ketika ada oknum yang mencaci atau mengadu domba, kalau menurut saya, sekali lagi, mohon maaf waktu kemarin malam saya agak terpancing. Biasanya saya tidak seperti itu. Jadi sekarang yang sudah ada UU ITE, ya. Kalau menurut saya, kalaupun memang jenengan tidak nyaman, laporkan saja. Bukan berarti kita sidik-sidik lapor tidak. Akan tapi ini lebih efektif daripada kita perang argumen, debat khusus di sosial media yang belum tentu gelundrungnya. Gitu. Kita sekarang berada di zaman yang, mohon maaf ini, tingkat kealiman seorang, tingkat kealiman atau bahasa kasarnya apa? Seorang akan didengarnya adalah dengan seperti ini. Seorang akan didengar pendapatnya.
atau gagasan atau ide ketika salah satunya adalah followernya banyak, subscribernya banyak. Padahal subscriber follower ini tidak menjamin keilmuan, tidak menjamin kealiman, tidak menjamin kebijakan seorang. Jadi cek akun-akun dari fakta sebelah itu, yang mohon maaf dengan umpatan-umpatan kasarnya, yang sekarang sudah ada yang masuk bui itu, yang mengatakan ulama itu hewan-hewan itu kan ya. Saya sebut namanya nggak apa-apa, Gus Nur itu, atau Nur Suki yang Gusnya juga apa itu nggak sesuai dengan sebutan Gus karena persamaan atau apa itu, karena harusnya Gus itu kan panggilan untuk anak kiai ya. Jadi seperti itu, mungkin Gus lebih tepatnya. Atau si Maher yang naudzubillah itu ketika ya Allah ya, makanya kemarin saya juga agak bereaksi terpancing yang di luar kebiasaan saya terpancing seperti itu karena posisi yang naudzubillah min dzalik gitu. Jadi sekali lagi kalaupun memang jenengan di posisi orang yang tadi saya katakan sudah dengar ucapannya, jadi atau bahasa kasar saya untuk sudah pernah saya sampaikan untuk speak up, kita nggak cuma cuap-cuap saja, tapi harus punya ilmu yang benar, yang mumpuni, yang kuat. Jadi harus ada dalilnya, referensinya mana, jangan asal jeplak saja. Jadi itu bahaya sekali karena sekarang orang didengar pendapatnya, didengar kebijakannya, gagasannya karena followernya banyak, karena orang yang terkenal, karena subscribernya banyak, bukan karena orang itu alim. Padahal di luar dunia sosial media ini banyak sekali orang-orang alim yang mungkin belum terekspos, atau saya mungkin bahasa kasar saya adalah banyak sekali mutiara-mutiara terpendam yang belum orang tahu. Nah, ketika memang sudah bergerak di media sosial ya kita memang harus hati-hati sekali karena bisa jadi memang apa yang kita sampaikan kadang ini goreng oleh orang yang lain, apalagi video ini diedit, atau bahkan kemarin ada orang japri saya ketika ada berita online menayangkan tentang beberapa pendapat saya. Dia mengkritisi, loh kok ini seperti apa? Saya jelaskan, ini maksudnya seperti ini, silakan jenengan cek video lengkapnya. Jadi dia memotong beberapa kalimat saja, misalkan ketika saya membahas jihad, saya yang sampaikan kemarin adalah jihad, fokus ke jihadnya, cuma dari medianya menyorotinya adalah sabilillah menurut saya. Padahal yang saya sampaikan adalah jihad. Jihad itu adalah apa? Fokusnya adalah ketika kita menjalankan suatu perkara yang kita niati dengan sungguh-sungguh untuk kebaikan, tidak peduli laki-laki, perempuan, Islam, non-Muslim, suku, bahasa, negara, apapun, itu fokusnya ada di jihadnya, bukan fisabilillahnya. Kalau fisabilillah jelas ya, karena di jalan Allah itu maksudnya itu. Cuma di bahasa dari yang orang itu tangkap adalah menurut saya fisabilillah adalah itu, padahal itu keluar dari konteks itu. Jadi mungkin perlu diluruskan juga. Nah, kaitannya untuk melawan hoax dan sebagainya. Tadi dari Gus yang sudah saya sampaikan juga, sing waras ojo ngalah. Sudah tidak masanya kita untuk diam saja karena beberapa webinar yang lalu, kesempatan yang lalu dengan Nuisme dari Habib siapa? Dari Ansor itu, Kang Maman ya, Habib dari Ansor itu mengatakan beliau kenapa hoax di Indonesia ini juga sulit untuk dicegah, diminimalisir, karena kebanyakan dari kita majority silence. Kebanyakan kita diam, membiarkan saja. Ini akan menjadi semakin kebanyakan diam yang kebanyakan ini orang membiarkan saja. Ini akan membuat seakan-akan kabar hoax itu menjadi benar. Nah, maka kalau kita memang mau melawannya ya di counter. Kalau kita belum mampu untuk memproduksi kontennya, ya minimal kita share konten orang lain yang bermanfaat itu. Dari golongan kita Ahlussunnah juga banyak, ada beberapa yang suka mengcounter-counter, silahkan. Kalau dengan mau cek itu mungkin di akun YouTube-nya Ulul itu, si Bolang TV itu, beliau sering mengcounter pendapat-pendapat dari beberapa ulama sebelah. Kalau sesuai bidangnya lah. Kalau saya tidak sering untuk mengcounter, tapi lebih sering kayak semacam seperti ini, mendirect dan lebih ke pemahaman. Mungkin seperti itu, Mas. Jadi tetap kita lawan, kita counter dengan santun, kita pakai akhlak, kita pakai ilmu, dan kita
kalau bisa, kalau memang sudah tidak nyaman, laporkan saja di proses hukum karena ada UIT. Itu mungkin pertanyaan yang pertama ya dari Mas Moderator. Atau mungkin Gus Hamam bisa menambahkan dari pertanyaan pertama. Silakan. Monggo Gus Hamam bisa menambahkan tadi sudah cukup jelas dari Gus Rifkil menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Monggo bisa ditambahi mungkin dari Gus Hamam. Oh ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin saya menambahi tentang bagaimana cara kita untuk menanggapi oknum-oknum tersebut. Memang jelas yang sudah diterangkan Mas Gus, memang kita harus beda dengan sama-sama kita keras ataupun tegas. Tegas mengcounter dengan kapasitas ilmu masing-masing. Memang kalau kita belum makomnya untuk mengcounter secara keilmuan, kita baiknya melangkah memakai teman-teman yang sudah berkapasitas dalam ilmu itu. Makanya memang ini juga arahan untuk teman-teman muda dalam bermedia sosial adalah untuk senantiasa mengikuti para senior ya, atau yang lebih berkapasitas dalam keilmuannya, karena bagaimana isi beranda media sosial kita itu dilihat dari kita mengikuti siapa. Atau kalau kita mengikuti mungkin orang-orang yang nyun sewu dari kaum sebelah ataupun yang kurang ilmu, ya postingannya ya mungkin unfaedah ya, tidak bermanfaat. Tapi kalau kita mengikuti atau follow mungkin ulama muda ataupun ulama-ulama yang sudah berkompeten dalam bidangnya, ya sebahaya ya, nggak punya media sosial di situ, tapi video dakwah ataupun beberapa ilmunya macam-macam itu sudah tersebar luaskan di media sosial, baik itu di YouTube ataupun Instagram. Nah, memang kita harus gunakan. Mungkin kalau kita belum bisa untuk memproduksi benar, kita support para generasi muda ataupun para konten kreator keislaman yang ramah. Ya, kita subscribe YouTube-nya, kita selalu mengikuti kajian-kajian dari ulama-ulama yang benar-benar sanad keilmuannya jelas sampai ke Rasulullah. Nah, kemudian pasti di dalam salah satu kajiannya ada yang menerangkan tentang keilmuan-keilmuan tersebut yang mungkin masalah-masalah seputar sekarang ini pasti ada yang membahas. Nah, kita bisa memreferensi itu, kemudian kita share ini loh yang menurut ulama ini loh menurut ulama ini, dan mereka pun pasti memakai dalil yang jelas. Nah, mungkin itu tambahan sedikit. Mungkin saya menjawab pertanyaan selanjutnya yang nanti bisa ditambahi oleh Mas Gus. Tentang tadi dari Neng Rina dan Mbak Zulia ya sepertinya. Tentang mungkin ini hampir sama. Tentang bagaimana kalau kita menulis tulisan dakwah, namun backgroundnya kita sendiri, khususnya wanita dan juga bagaimana hukum nge-like foto yang tidak menutup aurat. Nah, jadi di sini untuk pertanyaan yang kedua dulu tentang dakwah di media sosial itu bermacam-macam, ada yang bentuknya tulisan, video ataupun foto. Nah, di sini ulama bersepakat bahwa kalau tidak menutup aurat itu jelas keharamannya. Ya. Nah, tapi ada perbedaan di sini. Aurat wanita itu di sebelah mana? Apakah seluruh badannya aurat? Nah, di sini bahwa Imam Hanafi dan Maliki bersepakat bahwa wajah dan tangan itu bukan termasuk aurat perempuan. Nah, di situ maka yang dilandasi kami juga para teman-teman media sosial untuk tetap open
menjadikan wanita juga sebagai ikon santri putri. Ya. Dibedakan dengan seperti mengeksploitasi perempuan ataupun yang lainnya, tapi di situ kita mengupkan para ikon-ikon wanita. Ya. Ya, di situ memang mungkin nggak bisa sejajar jelas dengan laki-laki, tapi sebagai untuk berkarya, karya apapun itu, apalagi di media sosial juga wanita harus kita kasih tempat. Di situ tidak masalah asal tidak membuka aurat. Nah, kemudian like foto yang tidak aurat. Nah, jadi selain kesepakatan yang tadi perbedaan pendapat antara ulama, wajah dan tangan, kalau selain itu aurat kok dibuka, jadi jelas di situ memang kita harus sadar diri itu haram ya. Mungkin ada artis-artis yang kita follow, nah itu ketika scroll kok muncul, nah baiknya ya scroll terus aja sampai bawah, jangan berhenti di situ ya, scrollin aja. Oke. Ya, mungkin itu. Mungkin bisa ditambahi di Mas Gus ataupun pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Matur nuwun Gus Hamam, cukup jelas dan memberikan sebuah pengetahuan untuk kita semuanya dan menjawab 3 pertanyaan sekaligus dari Gus Hamam. Dan mungkin bisa ditambahi oleh Gus Rifkil. Monggo Gus Rifkil bisa menambahi dari Gus Hamam. Ini sudah terjawab tadi sebenarnya. Jadi kita itu memang tidak boleh merubah hukum seenak-jidat kita. Lepas hukum itu ada hukum asal atau hukum arili. Contoh saja misalkan hukum asalnya nikah itu kan sunnah. Bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi makruh, bisa berubah menjadi haram dan sebagainya. Oke. Kalau saya ini memang saya setuju dan tidak akan iskal apapun kaitan dengan hukum aurat ini. Cuman kita mencoba dari perspektif yang lain di luar agama. Ngeten. Fokus kita adalah jangan sampai kita sibuk menutup aurat saja. Akan tetapi aurat yang tertutup justru akhlaknya bejat. Itu naudzubillah min dzalik. Karena mohon maaf kadang ada yang mohon maaf sekali auratnya mungkin masam tapi cara akhlakul karimahnya dibandingkan yang beraurat terbuka. Jadi kalau bisa bagaimana? Ya kalau bisa dua-duanya. Menutup akhlak, menutup aurat akan menutup, bahkan ini ditambah dengan apa namanya cadar, tapi omongannya kayak comberan. Kan auto tinggal gitu. Ya. Seperti yang sering kita lihat di TV-TV itu kaitan kemarin boykot dan sebagainya. Cobalah tarif itu kita pahami dulu, definisi itu kita pahami dulu. Ya. Di sini bukan berarti saya menganjurkan untuk tidak menutup aurat, justru saya menganjurkan untuk menutup aurat. Jangan sampai digoreng lagi, ini bahaya ini ya. Kemarin saja sudah ada yang menuduh saya pluralis, ya mungkin saja kalau ini digoreng lagi ada yang menuduh saya sudah apa kafir dan sebagainya. Kalau saya gampang, saya meminjam daunnya Gus Dur. Kalau ada orang terus ada yang mengkafirkan, gampang. Tinggal saya ada nanti Islam lagi gitu. Ya, jadi saya tidak akan ambil pusing untuk itu. Yang jelas ini di sini saya setuju sepakat dengan daunnya para ulama dan sudah disampaikan oleh Usama. Saya tidak akan mengintervensi apapun dengan pendapat ini. Cuma saya coba tadi, saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Saya menawarkan perspektif yang lain terkait masalah aurat itu memang wajib bagi perempuan untuk menutup itu. Ya. Saya mencoba menawarkan perspektif yang lain, jangan sampai kita sibuk menutup aurat, akan tetapi akhlakul karimahnya justru kita jaga. Semua tertutup, mulut comberan, kelakuan sarkas, anarkis dan sebagainya. Itu justru membuat efek dampak buruk Islam itu tidak baik. Seperti itu. Itu kita menutup aurat secara fisiknya dan kita menjaga aurat secara dohirnya dengan cara berkelakuan yang baik, berbicara yang baik, bersifat yang baik.
orang jarang tahu atau mungkin sudah tahu, saya nggak tahu. Tidak semua anak kiai itu, bahkan saya pernah di beberapa mohon maaf, mohon maaf. Kita nama baik nasab yang kita punya untuk semenam atau umi itu sering jauh. Ya, kalau mau berbuat apapun dipikir dulu. Oh ini anak sopo. Kamu anaknya siapa? Ini karena apa? Saya membawa nama orang tua saya. Harusnya itu semua yang dilakukan oleh semua, ya, mohon maaf, putra putri kiai, apa bahkan putra putri Habib atau Habaib. Jadi jangan sampai tindakan yang salah cuma karena dilakukan oleh ormas menjadi pemakluman, itu akan menjadi bahaya. Siti Aisyah mencuri, niscaya saya akan memotong tangannya. Ini menandakan apa? Islam itu hukumnya tidak kumpul ke atas tajam ke bawah, tapi tajam ke atas dan ke bawah. Jadi mungkin itu bisa menjawab untuk itu. Terus kaitan kayak tadi memajang foto, kalau saya foto itu saya tidak terlalu ekstrim masalah foto, karena saya juga suka foto ya. Kan di sosial media saya banyak foto saya. Kalau saya lebih ke momen dan tergantung niat kita meng-share foto itu apa. Kalau memang niatnya ada untuk memancing lawan jenis, nah itu beda hal. Niatnya sudah beda. Contoh seperti ini. Rata-rata orang yang pergi ke bisa diberikan kesempatan untuk ziarah ke Makkah Madinah, haji atau umrah, mereka pasti berkeinginan foto dengan backdrop atau layar ada Ka'bahnya. Pasti itu. Atau ke Nabawi, kalau bisa pengennya backdrop latarnya adalah makam Rasulullah, kalau bisa. Tapi kan sulit itu. Maka biasanya foto dikubah di luarnya. Nah, ini akan menjadi sebuah perspektif yang berbeda ketika orang yang memandangnya di perspektif yang berbeda. Misalnya seperti ini. Kalau kita pasti kita tujuannya jelas, tahatus binikmah. Karena sebuah kenikmatan kita bisa ziarah ke dua tempat suci itu. Tapi ini akan menjadi sebuah konten negatif ketika untuk haters jenengan. Mereka akan bilang seperti ini, ibadah kok pamer. Kayak rumong sono sing haji gue tok, sing umroh gue tok. Tidak seperti itu. Justru kita tahatus binikmah, kita mohon maaf sinyalnya agak nggak jelas nih. Seandainya seperti ini, misalkan jenengan yang rumahnya dekat Semarang atau Kendal, di perbatasan Semarang Kendal itu ada kebun binatang yang arah ke selatan ya, bukan yang arah ke barat, itu kebun binatangnya berbeda nanti kalau. Nah, yang selatan misalkan, jenengan datang ke kebun binatang, rata-rata jenengan akan memfoto saudara tua jenengan. Kira-kira ganteng gitu, aku harus ketek lama toh. Nah, ini bukan berarti pengen narsis dengan monyet, tidak, tapi itu lebih membagikan momen. Jadi kalau saya kaitan foto itu kembalikan ke niat dulu. Kalau memang niatnya itu untuk sekedar membagikan momen, tidak ada unsur pamer, tidak ada unsur riak, tidak ada unsur untuk dalam tanda kutip menarik lawan jenis, menurut saya sah-sah saja. Dan untuk hukum meng-like foto ini, ini kalau dikaitkan dengan kaidah ridho mata ridho bisya'in ridho mata wala damin, itu ketika kita ridho terhadap satu perkara, kita juga
beberapa perkara yang dilahirkan atau berkaitan dengan itu, ini berat ya. Berarti kalau kita misalkan lihat foto cewek cantik misalkan, ini saya nggak akan munafik sebagai seorang lelaki normal, saya juga pasti suka melihat foto cewek cantik, apalagi bikini misalkan. Contoh ini. Nah, terus bagaimana kita menge-like-nya? Misalkan saja. Nah, makanya tadi kalau menurut saya, algoritma yang muncul di feed Instagram ini kan berdasarkan apa yang kita follow dan apa yang sering kita cari. Kalau dengan follow-nya yang positif-positif, insya Allah gambar-gambar seperti itu tidak akan muncul. Cuma kalau kita follow-nya di yang berbau-bau itu, gambar itu akan selalu muncul karena algoritma Instagram seperti itu. Nah, ini repot ini tadi pertanyaannya. Ya, tadi saya bilang, saya sebagai laki-laki normal, saya nggak munafik ketika melihat gambar seperti itu. Cuma ya bagaimana kita menahannya. Ya, karena ada kualitas seperti itu. Kalaupun kepencet gitu, nggak sengaja mungkin ya. Bersama misalkan kepencet gitu ya. Misalkan. Nah, ini seumpama. Ya, kita juga masih single semua ya. Ini juga apalagi yang sebagai laki-laki normal kita nggak itu. Nah tadi karena kalau terlepas kembali ke selera, like foto itu karena bukan masalah gambar wanitanya, mungkin karena backgroundnya alam misalkan. Tapi itu juga akan menjadi masalah juga ketika misalkan foto di pinggir pantai, pakai bikini dan sebagainya. Orang pasti fokusnya di dirinya, bukan di alamnya. Jadi jangan terlalu sering mempersulit agama lah menurut saya. Sedikit haram, sedikit bid'ah dan sebagainya. Sekali lagi hukumnya jelas, ya hukumnya jelas. Nanti tadi sudah disampaikan bersama, saya cukup menyampaikan perspektif-perspektif di luar agama saja. Karena akan menjadi rancu ketika akan menjadi bahaya ketika kita sampai menghalalkan perkara yang sudah diharamkan oleh agama atau menghalalkan atau merubah hukum yang sudah ditetapkan oleh agama. Mungkin seperti itu dari Mas Megara. Ya, terima kasih Gus Rifkil. Jawaban yang cukup panjang sekali, tapi alhamdulillah menjelaskan kita semuanya terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta webinar nasional pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya akan saya buka lagi termin kedua, pertanyaan dari peserta webinar. Dari Saudari Faiz Mailatus Sofa. Assalamualaikum Gus, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi Ustadz Google yang masih banyak ada di Indonesia? Kebanyakan orang sekarang jarang yang minat membaca kitab-kitab salaf dan memilih untuk mencari hukum syariat di Google. Itu dari Mbak Sofa. Kemudian pertanyaan dari Mbak Anissa. Assalamualaikum Gus, izin bertanya, apakah sosial media TikTok itu haram? Yang kedua dan ketiga ini ya, ketiga dari Gus Bastomi. Assalamualaikum, mohon maaf untuk penyebutan ulama sebelah, kalau bisa langsung sebut namanya, biar kita tidak berburuk sangka siapa yang dimaksud. Kemudian terus mohon untuk rekomendasi akun dakwah media sosial buat rekomendasi buat milenial muda NU dari Gus Rifkil dan Gus Hamam. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan 3 dulu ya. Saya buka 3 dulu dari 3 penanya. Mohon dijawab mungkin Gus Hamam duluan. Monggo Gus. Waktu dan tempat silakan. Gus Hamam, silakan. Ya, terima kasih kepada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat milenial, terutama wabil khusus sohibul TikTok ya. Itu pertanyaan jebakan semua, Den. Benar. Jebakan. Alhamdulillah kalau saya sendiri belum menginstal TikTok. Siapa tahu mungkin saya juga ada TikTok, alhamdulillah. Oh ya, pokoknya saya enggak ada Mas Gus Rifkil. Kalau Mas Gus Rifkil ndawi download, saya tak download ya.
Siapa tahu mungkin juga open dakwah via TikTok loh Gus. Sekarang banyak bahwa mungkin beberapa tahun, mungkin tentang pertanyaan TikTok dulu ya, mungkin beberapa tahun yang lalu TikTok masyhur dengan ikonnya yang mungkin kalau seumuran di atas anak-anak lah, di atas SMP SMA itu seperti nggak ada faedahnya sama sekali, sampai beliau pun brand ambassador-nya itu di ban dari TikTok ya. Mungkin benar sekali, tapi mungkin untuk sekarang banyak sekali teman-teman muda juga, teman-teman muda santri yang merambah dakwahnya juga via TikTok. Jadi mungkin kembali lagi ke dasar, segala sesuatu itu dilihat dari ini, mungkin untuk kemaslahatan, kemanfaatan dan tidak melanggar syariat. Nah, di situ tetap yang asalnya semua hal itu mubah bisa jadi ladang pahala. Teman-teman AIS ada namanya Mas Ferdi ya kalau nggak salah, itu juga kemarin bikin konten di TikTok yang melanjutkan bed alfia, ada yang sholawatan gitu. Nah mungkin kalau memang dasar niatnya untuk bersama-sama sholawatan via TikTok ataupun sama-sama belajar via TikTok, itu tidak masalah, karena memang media sosial adalah sebagai sarana untuk kita berbagi kebaikan. Nah di situ TikTok apabila begitu juga sebaliknya, apabila mungkin tidak untuk mengejar kebaikan ataupun untuk mengadu domba dan lain sebagainya, ada via media sosial apapun itu jelas tidak ada masalahnya dan sangat madorot. Nah, di situ TikTok kalau secara umum ini hukumnya bagaimana? Kembali lagi ke niatan awal dan penggunaannya, sama dengan sarana-sarana selainnya. Nah, nanti bisa ditambahi Mas Gus. Kemudian saya mau menambahi juga pertanyaan tentang mungkin akun-akun media yang untuk diikuti ya. Kalau di Google platform ini ada 5 akun-akun yang sudah diverifikasi bahwa itu tidak mengandung mungkin ujaran kebencian ataupun syarat mengadu domba. Yang di urutan pertama yaitu NU Online ya, termasuk salah satu akun Islam yang ahli sunnah wal jamaah, yang ramah, yang berdiri termasuk yang minal awalin, minal yang pertama-tama dulu sebelum 2010-an kalau nggak salah. Yang kedua ada islami.co ya. Kemudian ada Bincang Syariah ya. Kemudian Harokah Islamiyah. Bincang Syariah, Harokah Islamiyah, Rumah Fikih di sini. Rumah Fikih. Nah, dan juga akun-akun yang milenial sekali. Salah satunya mungkin akun kami sendiri, harus informasi santri. Juga akun yang diampu oleh Mas Gus, akun NUisme. Nah, di situ mengupas ataupun membahas segala sesuatu masalah yang mungkin sedang viral-viralnya pada zaman sekarang ini. Memang terupdate. Baiknya memang kalau Google kan pencarian ada. Mungkin hukum TikTok menurut NU Online. Hukum TikTok menurut NUisme ataupun yang lainnya. Harus ditambahi seperti itu. Kalau enggak nanti algoritma Google kan itu kalau kita tanpa menyebutkan embel-embel akun bisa paling atas. Nah, di situ. Yang tadi NU Online, kemudian islami.co, Bincang Syariah, Harokah Islamiyah, Rumah Fikih, NUisme,
AIS, misalnya AIS Nusantara ataupun di AIS Nusantara, di situ ada mungkin akun-akun pondok yang sering, yang nggak jarang juga men-share tentang hukum-hukum mungkin fikih kewanitaan, ada sendiri fikih kewanitaan. Nah, jenengan mungkin yang mbak-mbak ya, adik-adik yang sedang mungkin banyak keresahan tentang kewanitaannya, baik itu head ataupun yang lainnya, bisa coba cari di kewanitaan. Ada lagi juga fikih yang lain, muamalah ataupun fikih nikah. Nanti ada, kita bermedia sosial harus mempunyai rujukan. Memang kalau memang tanpa rujukan semuanya seperti ilusi nggih Gus, Mas Gus nggih. Sakarpe dhewe ngoten niku lho. Ini bener kata Mbah Google. Memang kita nggak bisa secara keseluruhan bahwa Google itu menyesatkan. Memang kita yang belum bisa menggunakannya dengan maksimal, mungkin itu memang harus diguruni lagi. Kita harus diarahkan oleh orang yang lebih tahu. Oke. Mungkin itu bisa ditambahi lebih lengkap dan jelasnya oleh Mas Gus Rifil. Monggo, Mas. Terima kasih Gus Asmam, luar biasa penjelasannya tadi, terutama untuk bidang informasi dari yang ingin sahih dari NU online ya, karena beliau Gus Asmam juga adalah anggota dari AIS atau Arus Informasi Santri Jateng. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian bisa ditambahkan oleh Gus Rifil, mau Gus Rifil menambahkan dari Gus Asmam tadi. Tadi sudah ditambahkan beberapa situs ya dari Gus silahkan, dan bahkan di Jawa Tengah juga sudah ada NU online Jawa Tengah. Kemarin saya bertemu dengan langsung oleh Pemretnya. Memang open minded, membuka konten, silahkan bagi teman-teman NU di Jawa Tengah pada khususnya yang punya tulisan, yang punya konten baik video atau apapun, asalkan nanti memang layak memenuhi kriteria, insya Allah bisa tampil untuk di-upload di NU online, entah itu tulisannya atau konten videonya, karena ada juga website dan juga YouTube-nya kalau tidak salah, dan juga silakan nanti teman-teman yang punya keahlian menulis atau apa silakan juga. Atau jadwal saya nanti saya linkkan ke tim teknik. Kemudian untuk penyebutan nama Ustadz ya, jadi memang benar sekali tadi. Saya Google Al-Munawwaril Wajhi tadi, yang bersinar wajahnya. Ya karena kalau kita betul pasti bersinar wajah kita karena lampu. Nah, atau saya YouTube Al-Fakriyah. Ya. Jadi atau saya Instagram Al-Followeriyah. Ya, silahkan jenengan untuk mengikuti salah satu di antara mereka semua. Tapi pastikan sanad keilmuannya jelas dan benar. Kalau saya diminta menyebut nama Ustadz sebelah itu banyak sekali. Kalau boleh saya akan menyebut beberapa saja yang mungkin sering diikuti teman-teman, dan mungkin teman-teman juga mungkin belum masih banyak yang belum jelas, masih banyak mengikuti. Ya salah satunya mungkin saya sebut Felix Xiao, ya, Hanan Ataki, kemudian siapa lagi, Adi Hidayat, kemudian yang paling kupluk itu siapa yang mengatakan belajar Qurannya sama Rasulullah langsung, Effendi ya kalau nggak salah ya, itu. Terus Sugi Nur yang sudah masuk UI, ya, Maher, semoga segera menyusul Sugi Nur, ya, dan yang lain sebagainya. Yang jelas kalau menurut saya seperti ini, gampang saja ini, gampang. Yang sudah saya sampaikan di awal. Kalau memang istilah dakwahnya mereka sering berkata kotor, ya, termasuk banyak namanya lain yang tidak itu. Jangan kamu turuti, jangan kamu akui kalimat seorang yang ketika dakwahnya mengatakan kejelekan, kebencian terhadap yang lain. Karena esensi dakwah itu adalah Nabi itu dakwahnya dulu mengajak orang masuk Islam.
bukan mengkafir-kafirkan orang Islam. Dakwah sekarang terbalik-balik. Ya, banyak sekali yang mengatakan atas nama MUI ternyata tasrif aja belum benar ya, Tengku Zul itu. Atau yang lainnya silahkan. Cobalah ditelaah lagi konten dakwahnya. Kalau kita belum tentu yang subscribernya banyak, followersnya banyak, di feed dicari di Google searching tertinggi, itu tidak menjamin kealiman seorang. Karena itu tadi jauh bersama mungkin bisa jadi orang dalam dan sebagainya. Algoritma saya juga tahu alam. Ya, maka bagaimana cara agar orang-orang dari golongan kita NU pada khususnya ini bisa untuk muncul di feed itu ya dengan cara kita saling support, saling dukung. Jangan membuat konten-konten yang serupa, yang sama dengan yang sudah digarap teman kita. Mungkin seperti itu menurut saya. Kalau misalkan saling dukung aja, kita misalkan, karena mereka geng sebelah seperti itu. Yang enggak keras silahkan pasrahkan ke ini. Nanti yang agak bucin-bucin serahkan ke Hanan dan siapa. Nanti yang sok-sokan kasihkan ke Felix. Udah ada plot-plotnya. Dan bahkan untuk anak-anak pun ini hati-hati, yang punya adik, punya ponakan, ya, Nusarara itu punya Felix Xiao. Coba kalau dengan punya waktu lihat, silahkan. Kontennya, dakwahnya itu, ya ada yang doanya tidak sesuai ajaran dari Ahlussunnah wal Jamaah. Coba ditelaah lagi, karakternya mirip nggak tuh? Celananya cingkrang, pakai peci, ya kan? Mirip itu penggambar dari Felix. Ini real dan ini benar-benar terjadi. Terus juga ada boneka, yang bonekanya itu juga. Makanya, nah, jadi mereka saling dukung. Kalau kita masih saling jegal, masalahnya itu. Ya, itu jadi kalau silahkan mau pakai ngaji online silahkan, ke siapapun silahkan. Saran saya yang sangat ilmunya jelas. Kalau pengen ngaji bisa ke Gusmus, yang sering membuka ngaji online maksud saya ya, Gusmus, Gusbaha, Gusgofur, atau Gus yang lain. Yang perempuan juga ada, mungkin beberapa Bunyai, ya, silahkan. Sekali lagi tapi dengan sangat yang baik, yang benar, yang itu tidak menyampaikan unsur kebencian. Karena pada dasarnya Islam itu dakwahnya dengan damai. Terlepas ada beberapa kali memang ada peperangan itu setelah metode dakwah tidak diplomasinya tidak jalan, disurati untuk masuk Islam dengan cara baik tidak, bukan langsung semua pakai senjata tidak. Jadi diplomasi dulu. Karena dakwah itu pun juga ada bil lisan, ya, ada bil hal, macam-macam. Tergantung situasi dan kondisi. Terus kaitannya dengan media sosial, TikTok dan sebagainya. Terlepas kita semua kembali ke innama a'malu binniyat. Semua segala sesuatu tergantung pada niatnya. Itu poinnya itu. Saya juga akan mengambil satu kaidah mengatakan al-aslu al-ibadah. Ya mungkin Gusman bisa menambahin nanti kaidahnya. Sebuah perkara pada dasarnya semuanya itu diperbolehkan sebelum ada, ya. Jadi al-aslu al-ibadah. Jadi kalau ada perkara baru dan sekiranya perkara itu tidak memberikan madorot, tidak memberikan bahaya, kenapa tidak? Jadi seperti itu mungkin untuk terlepas aplikasi-aplikasi itu, ya kita kembalikan lagi bagaimana kita tujuan awal membuat aplikasi ini. Misalkan semua, saya yakin semua punya Instagram, semua punya Facebook, semua Twitter atau WA atau yang lain. Tergantung tujuannya. Kalau memang tujuan Anda membuat Instagram untuk pamer foto, untuk mengikat lawan jenis, itu bisa jadi hukum membuat Instagram haram. Tapi bagaimana ketika membuat Instagram ini dengan tujuan saya pengen membuat konten dakwah ini lewat Instagram, atau tadi bersama menawarkan konten dakwah lewat TikTok, ya, saya belum install tapi Gus, agak apa ini mas, ya, saya belum nggak punya aplikasinya, ya. Atau mungkin media itu menurut saya, jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan. Itu mungkin Mas moderator. Terima kasih Gus Rifkil atas jawaban yang luar biasa tadi, cukup jelas, nambahi dari Gus Hamam. Dan intinya kita harus hati-hati dalam bermedia sosial. Dan sekarang juga banyak oknum-oknum yang sering mengkafirkan ya Gus ya.
seperti si Ethan Waton itu zamannya sekarang agak kang apal kurang hadise tapi seneng ngafirke iya iku seneng ngafirke padahal kafir dhewe gak dipedheki. Ya. Baru kemarin saya Wah, baru luar kemarin biasa. baru kemarin saya sudah mulai dituduh pluralis ya. Mungkin bisa jadi habis ini saya sudah dituduh kafir. Iya. Mantap. Semakin luar biasa nih, Gus Rifki channelnya luar biasa, saya selalu mengikuti dan dari Pondok Pesantren Mampu Hikmah juga luar biasa, setiap hari ada dakwah yang disampaikan lewat media online, luar biasa. Nah, alhamdulillah 2 termin ini sudah selesai dan ini saya menyampaikan dan ini kita udahi. Dan alhamdulillah semua pertanyaan mungkin tidak semua ya, tadi ada beberapa yang belum, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk berdakwah secara online dan kita belajar juga dari kedua Gus kali ini yang luar biasa, Gus Rifil dari Kaliungu dan Sam dari Wonosobo luar biasa. Dan tentunya mungkin di luar kesempatan nanti kita bisa saling bertemu lagi dan bisa sowan di Mororojo dan kita main ke Wonosobo sekalian mampir Dieng. Mas moderator untuk doanya Gus Amam nggih. Ampun kula. Oke, siap. Gus Amam nanti bisa dipimpin doa akhir untuk menutup acara webinar nasional pada siang hari ini. Untuk itu sebelum doa, saya selaku moderator, mohon maaf kita dalam menyampaikan kata, memimpin jalan webinar, terdapat kata yang mungkin kurang berkenan di hati hadirin dan narasumber. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada. Terima kasih kepada Mas Iqbal yang telah memimpin diskusi pada hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh kepada beliau. Saya persilakan. Monggo Gus Amam. Terima kasih. Sebelumnya kita panjatkan untuk kita hadiahkan Fatihah khusus kepada genap masyayikh ataupun habaib yang itu sudah meninggalkan kita ataupun yang masih serta menyertai kita ataupun yang mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat di masa pandemi ini. Semoga tansah selalu pinaringan kesehatan, selalu bisa mengayomi kita dan menuntun kita. Li ajli ridhoka ya Allah, wali syafaati Rasulillah, wali kulli niyatin sholihah. Ila hadrati sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jami'al anbiya wal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi qadrika ya Allah. Allahumma ya Allah barik lana fi umrina ya Allah, barik lana fi arzaqina, barik lana fi hayatina ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah. Allahumma ya Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wazidna ilma ya Allah. Allahumma ya Allah bi barakati syahri maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya Allah syafi'na fina ya Allah. Allahumma ya Allah nas'aluka syafa'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah barakata ilmina ya Allah, barakata hayatina ya Allah, barakata fi umrina ya Allah, khususan ya Allah li jami'i masyayikhina jami'i asatidina jami'i ikhwanina muslimin ya Allah.
ya Allah, al-ahya minhum wal amwat ya Allah. Allahumma ya khususan jami'a ajdatina ya Allah. Allahumma ya ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa'ali darajatahum fil jannah. Wa in alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fi dunya wa dunya wal akhirah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Terima kasih kepada Gus Herman yang telah memberikan doa pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara serta mewakili panitia menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi foto bersama. Bisa di teman-teman peserta bagian masing-masing bisa tekan ya kameranya ya kita bisa foto dulu sebentar. Dan oke. Satu, bisa selesai. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Sekian dari saya. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.